Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'azamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku sangat mengagumi dunia, begitu mengagungkan dunia, nuzi'at minha haibatul Islam, maka niscaya akan dicabut oleh Allah kewibawaan Islam, kehebatan Islam, ketinggian Islam, kewibawaannya dicabut manakala umat Islam ini begitu mengagungkan dunia. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar khuribat barakatul wahyi. Dan apabila ia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, khuribat barakatul wahyi, maka diharamkan keberkahan wahyu. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Dan apabila umatku itu saling mencaci, memaki, merendahkan, menghina satu sama lain, saqatat min ainillah, maka jatuhlah ia dalam pandangan Allah. Inilah hadis yang menerangkan sebab-sebab umat Islam ini menjadi terpuruk, menjadi hilang kekuatannya. Umat Islam menjadi lemah, jadi umat yang terbelakang, tercerai-berai, karena tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini, yakni mereka sangat mengagungkan dunia, sangat cintanya terhadap dunia. Yang dikejar adalah perkara-perkara, urusan-urusan duniawi. Bukan lagi mereka berorientasikan orientasi akhirat, namun yang dikejar hanyalah urusan-urusan duniawi. Manakala ini dilakukan, maka kata Nabi, nuzi'at minha haibatul Islam, dicabut kehebatan Islam itu, kewibawaan Islam dicabut. Padahal dulu musuh-musuh Islam ketika mendengar ada pasukan kaum muslimin hendak menuju satu negeri, meskipun jaraknya masih hitungan bulanan jarak tempuhnya, mereka sudah keder, sudah khawatir. Dan umat Islam selalu unggul dalam berbagai medan. Namun hari ini umat Islam nampaknya menjadi bulan-bulanan, dicabik sana sini, begitu dilemahkan, dan memang lemah kondisinya umat Islam ini,
Karena tidak lain adalah sifat dari kaum muslimin itu sendiri yang begitu cintanya terhadap kehidupan dunia ini. Kemudian sebab yang kedua adalah mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kaum muslimin meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu tidak melakukan lagi aktivitas dakwah sebagaimana mestinya, menyerukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran, mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka khurimat barakatul wahyi, diharamkan atasnya keberkahan wahyu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kaum muslimin tumbuh di awal sebagai umat yang sama sekali tidak diperhitungkan dalam kancah percaturan dunia. Karena tumbuh di satu wilayah yang gersang, tandus, terisolir di antara kekuatan besar Kekaisaran Bizantium dan Persia. Namun atas bimbingan wahyu, dididik oleh guru terbaik, yakni baginda Rasulullah SAW, dengan kurikulum terbaik, dari kurikulum berdasarkan wahyu, tidak hanya sekedar di atas kertas di ruang kelas, tapi langsung dalam kancah medan kehidupan dan diuji dalam kehidupan itu, maka dalam tempo yang singkat mampu mengalahkan kekuatan superpower kala itu, yakni Kekaisaran Bizantium dan Persia. Dalam durasi waktu 5 tahun pasca wafatnya Rasul, kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan-pasukan Romawi. Durasi waktu 88 tahun dari masa hijrah mampu menaklukkan Baitul Maqdis, Palestina, yang ini merupakan satu penaklukan yang sangat dikagumi oleh para sejarawan, di mana dikatakan dunia baru menyaksikan satu penaklukan yang tanpa pertumpahan darah, tanpa pembinasaan, tanpa pembakaran dan pengusiran orang-orang yang berbeda keyakinan, yakni penaklukan di masa Umar bin Khattab, sebagaimana diakui oleh penulis Inggris Karen Armstrong. Itu penaklukan yang baru pertama kali dunia menyaksikan, satu penaklukan yang indah tanpa ada pembunuhan. Dan itulah memang sifatnya kaum muslimin ketika menaklukkan suatu negeri. Mereka bukan untuk mengeruk kekayaan negeri itu di bawah kekuasaan Islam, justru kaum musliminlah yang kemudian memakmurkan negeri tersebut. Ini yang berbeda dengan sifat imperialisme atau kolonialisme modern oleh orang-orang barat, yang ketika masuki suatu negeri maka tujuannya adalah tujuan ekonomi untuk menguasai sumber-sumber kekayaan di negeri tersebut. Namun hari ini kaum muslimin berada dalam posisi yang lemah. Perlu diketahui bahwa hancurnya kaum muslimin itu bukan ketika kaum muslimin dalam posisi yang miskin, bukan dalam posisi militer yang sedikit, yang lemah peralatannya. Justru sebenarnya kaum muslimin itu dalam puncak-puncak kekuasaan, kekuatan ekonomi yang bagus, namun secara dalam tanda kutip tiba-tiba, kata Dr. Arif Hussein itu,
dikalahkan oleh preman-preman dari Eropa yang dalam peristiwa perang salib, yang itu peristiwa tragis. Kaum muslimin dibantai, digambarkan oleh para sejarawan genangan darah di Al-Aqsa itu setinggi mata kaki. Apa sebabnya tiba-tiba kaum muslimin terkalahkan? Tidak lain adalah dengan tiga indikator tadi. Dan perpecahan kaum muslimin betul-betul terlihat jelas. Pertentangan antara mazhab, perselisihan antara mazhab, perbedaan pendapat. Tidak hanya beda pendapat sampai gontok-gontokan satu sama lain, perkelahian, bahkan bunuh-membunuh hanya karena perbedaan mazhab. Maka ketika pasukan salib datang, mereka membantai kaum muslimin tanpa melihat apa mazhab mereka. Tapi semua kaum muslimin saat itu menjadi incaran pembantaian. Nah, dibantai semuanya tanpa peduli mazhabnya apa, pahamnya apa. Dan penguasa-penguasa kaum muslimin saat itu sangat tidak peduli dengan kondisi umatnya, sehingga ketika ada laporan kepada khalifah di Baghdad bahwa pasukan Eropa menyerang wilayah-wilayah di Syam, di Palestina ini dengan membawa potongan rambut, potongan tulang dan seterusnya sebagai bukti bahwa ini kaum muslimin dibantai, namun sang khalifah justru mengabaikan, sibuk mengurusi burungnya, si Balqa, ya, burung merpatinya yang 3 hari belum pulang. Sementara laporan tentang pasukan musuh yang menguasai kawasan-kawasan dari kekuasaan Islam itu diabaikan begitu saja. Belum lagi pesta-pesta yang diselenggarakan oleh para pejabat dan seterusnya, yang mereka bermewah-mewah sementara rakyatnya dalam kondisi yang kesulitan. Inilah indikator-indikator mengapa kaum muslimin kemudian jatuh. Oleh karena itu, kebangkitan kaum muslimin harus melihat kondisi ini. Ketika mereka masih mengagungkan dunia, maka jangan terlalu berharap kaum muslimin bisa bangkit. Kalau mereka masih sibuk dengan perpecahannya, maka jangan harap kaum muslimin bisa bangkit. Kalau dakwah amar ma'ruf nahi munkar belum ditegakkan, maka jangan berharap kaum muslimin bisa memimpin kembali peradaban dunia itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.